Tibet terletak di dataran tinggi yang mempunyai alam luar biasa mengagumkan. Bahkan saking cantiknya, negara ini kerap disebut sebagai atap dunia. Tibet mempunyai budaya yang unik, seni, musik, dan makanan menarik. Walaupun termasuk wilayah yang terpencil, namun Tibet tetap punya pesona untuk dijelajah. Tapi di balik pemandangan indah pegunungan Himalaya dan biara-biara yang megah, ada cerita lain yang jarang kita dengar tentang sejarah yang rumit, konflik dan perjuangan identitas yang masih berlangsung hingga sekarang. Tibet terletak di dataran tinggi terbesar di dunia dengan ketinggian rata-rata lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Makanya wilayah ini sering disebut sebagai atapnya dunia. Di sini juga terdapat pemandangan yang tidak biasa kita temukan di tempat lain, seperti Danau Yamdrok atau Gunung Kailas yang dianggap suci oleh 4 agama besar. Ada juga Istana Potala di Lhasa yang dulunya jadi tempat tinggal Dalai Lama. Negara misterius Tibet sebetulnya bukanlah sebuah negara, tapi daerah otonomi yang termasuk bagian dari Cina atau Tibetan Autonomous Region. Dengan ibu kota Lhasa, letak Tibet berbatasan dengan banyak negara. Tak heran, disebut atap dunia karena Tibet merupakan dataran tertinggi di dunia. Tak hanya tinggi, tapi juga luas. Bahkan saking luasnya, Tibet sering disamakan dengan kawasan Eropa Barat. Tidak hanya gunung tertinggi, tapi wilayah ini juga punya biara dan jalur kereta tertinggi di dunia. Walaupun berada di dataran tinggi, tapi Tibet mempunyai infrastruktur yang baik. Jalan-jalan menuju kota-kota besar dan desa rata-rata sudah beraspal mulus dan mudah diakses. Kondisi ini tentu bisa lebih memudahkan para pelancong yang ingin menjelajahi Tibet. Tak hanya cuma alamnya yang membuat kagum, budaya Tibet juga luar biasa kaya. Karena punya tradisi spiritual yang mendalam, terutama karena mayoritas penduduknya mempraktikkan agama Buddha Tibet. Festival seperti Losar, Tahun Baru versi Tibet, dan tarian tradisional Cham itu benar-benar menggambarkan bagaimana mereka menjaga tradisi leluhur. Tapi sejarah Tibet tidak selalu damai. Wilayah ini pernah jadi kerajaan yang kuat, sampai akhirnya berada di bawah kendali Tiongkok pada tahun 1950-an. Setelah aneksasi oleh Tiongkok, ada banyak perdebatan tentang status politik Tibet. Sebagian menganggap Tibet harus merdeka, tapi pemerintah Tiongkok menganggapnya sebagai bagian yang sah dari negara mereka. Akibatnya, banyak warga Tibet yang merasa identitas mereka perlahan-lahan terkikis. Salah satunya adalah bahasa Tibet yang makin jarang digunakan di sekolah-sekolah. Apalagi Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, masih hidup di pengasingan. Walaupun konfliknya belum selesai, Tibet sekarang sudah menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. Banyak turis datang untuk melihat langsung keindahan alam dan spiritualitasnya. Tapi di sisi lain, ada tantangan besar, terutama untuk masyarakat lokal. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat, seperti pembangunan besar-besaran oleh pemerintah. Pada abad ke-13, Tibet berada dalam ancaman invasi bangsa Mongol. Hal tersebut seperti yang diceritakan Matthew Tekackson dalam bukunya The Tibetan pada tahun 1239. Orang-orang Mongol menerobos ke bagian tengah Tibet dan melakukan penaklukan. Namun beberapa bangsawan Mongol dikisahkan takjub dengan pandangan Tibet tentang agama Buddha hingga pada tahun 1244. Pemimpin Mongol Khotan mendatangkan pemimpin spiritual Tibet, Sakya Pandita, ke istananya. Hal tersebut membuat Sakya Pandita menjadi penguasa efektif Tibet di bawah kendali bangsa Mongol, sebelum akhirnya dijadikan celah oleh Mongke Khan untuk menginvasi Tibet pada tahun 1252. Terletak di Red Mountain di pusat kota Lhasa, Potala Palace adalah kediaman utama dari Dalai Lama hingga tahun 1959, yang sekarang menjadi salah satu atraksi paling indah untuk dikunjungi di ibu kota Tibet. Istana ini dibangun pada tahun 1645 pada masa Dalai Lama kelima.
Strukturnya sangat besar dan megah, terutama dilihat dari bawah. Istana ini juga tak kalah menawan di malam hari saat diterangi dengan lampu. Istana ini terdiri dari istana putih dan merah, serta bangunan tambahan di dalamnya. Secara keseluruhan, istana ini memiliki 1000 kamar yang penuh dengan harta dan relik makam Dalai Lama kelima. Sangatlah mengesankan karena kuil di dalamnya bisa berwarna gelap dan suram, serta berbau lemak mentega yang terbakar. Namun hal tersebut digunakan untuk menghangatkan seluruh istana. Ada biksu yang bekerja dan tinggal di istana, sehingga ada banyak area yang tidak dibuka untuk umum dan pengunjung harus mengikuti rute tertentu. Di dalam istana juga tidak diizinkan untuk mengambil foto sama sekali. Para pengunjung yang datang ke istana harus menaiki banyak anak tangga yang sedikit tidak rata untuk memasuki istana, dan banyak pula anak tangga tambahan ketika berkeliling di dalam istana. Ada batasan 2.300 pengunjung yang diizinkan masuk ke dalam istana setiap harinya. Perlu diingat bahwa para pengunjung harus bergerak cepat karena setiap pengunjung hanya diberi waktu 1 jam. Jika pengunjung tidak keluar istana pada waktu yang ditentukan, maka pemandu wisata dan perusahaan atau agen perjalanan yang digunakan pengunjung akan dihukum. Bagi para pengunjung asing, wajib mengatur jadwal perjalanan melalui agen perjalanan dan pergi dengan pemandu untuk mengunjungi Potala Palace. Di Tibet, burung nasar tak hanya makan bangkai hewan, tetapi juga jenazah manusia. Kemampuan menghabiskan bangkainya telah dimanfaatkan dalam ritual pemakaman langit atau sky burial oleh penganut Buddha di sana. Pemakaman langit adalah salah satu dari budaya yang dipraktikkan sejak lama oleh penganut Buddha di dataran tinggi Himalaya di Tibet. Juga oleh penganut Zoroaster pada komunitas Parsi di India. Di Tibet, tubuh manusia yang sudah meninggal diletakkan di tempat terbuka untuk dimakan burung nasar yang dianggap suci. Tradisi ini disebut Ziator. Tempat wisata di Tibet menawarkan pengalaman unik yang tak terlupakan di salah satu wilayah paling tinggi di dunia. Terkenal sebagai negara atap dunia, Tibet memiliki landscape yang memukau dengan pegunungan bersalju, padang rumput luas, dan danau jernih. Keindahan alam yang menakjubkan ini menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia yang ingin menikmati panorama alam yang spektakuler. Sementara sebagian yang lain ingin merasakan kedamaian spiritual di tempat-tempat suci. Tempat wisata di Tibet tidak hanya menonjolkan pesona alamnya, tetapi juga kekayaan budayanya yang kaya dan beragam. Losar memiliki akar yang sangat tua, bahkan sebelum agama Buddha masuk ke Tibet. Awalnya, festival ini adalah ritual keagamaan Bon atau agama asli Tibet untuk menghormati roh pelindung dan menghargai panen. Losar dirayakan selama 15 hari, meskipun 3 hari pertama adalah yang paling penting. Setiap hari memiliki makna dan kegiatan khusus, mulai dari persiapan hingga doa dan perayaan. Sebelum Losar, masyarakat Tibet melakukan pembersihan besar-besaran di rumah mereka. Tradisi ini melambangkan pengusiran nasib buruk dan menyambut keberuntungan di tahun baru. Selama Losar, bendera doa baru dipasang di rumah dan tempat suci. Bendera ini melambangkan doa dan kedamaian, keberuntungan, dan kesejahteraan yang disebarkan oleh angin. Selama festival, masyarakat Tibet menampilkan tarian tradisional Cham, yaitu tarian keagamaan yang dilakukan oleh para biksu dengan kostum dan topeng. Tarian ini memiliki makna spiritual, menggambarkan kemenangan, kebaikan atas kejahatan. Tibet adalah wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Namun, wilayah ini juga menghadapi berbagai tantangan modern, termasuk isu politik dan lingkungan. Dengan segala kompleksitasnya, Tibet tetap menjadi salah satu tempat paling menarik di dunia untuk dipelajari dan dikunjungi.